Penuhi kami dengan urapan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya firman Tuhan yang ditaburkan saat ini tidak sia-sia. Tapi dia tumbuh, dia mengakar, dan dia bertumbuh, menghasilkan banyak buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami semua ada dalam begitu banyak pergumulan-pergumulan. Kami duduk dengan membawa keberadaan kami kepadamu. Karena itu Roh Kudus, mari jawab kami sesuai dengan kebutuhan iman kami, kebutuhan panggilan hidup, kesempatan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Semua memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu."
Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, merenungkan, lalu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya memberi tema dalam pembacaan kita dan khotbah saat ini, satu jiwa lebih berharga dari ribuan babi. Satu jiwa lebih berharga dari ribuan babi. Sebenarnya manusia membutuhkan harta. Manusia membutuhkan pujian. Manusia membutuhkan segala sesuatu yang bisa membuat dia semakin besar, semakin maju, semakin berkembang. Bisa kita kategorikan manusia butuh berkat dalam kehidupan. Dalam kehidupannya tidak ada siapapun dia yang tidak butuh berkat. Berkat makanan, minuman, berkat kekayaan, berkat kehormatan, berkat kelimpahan. Tapi kebutuhan-kebutuhan itu tidak boleh lebih besar dari manusia itu sendiri. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu penting untuk manusia. Manusia butuh. Karena itu manusia mencari. Supaya pintar dia belajar. Supaya menjadi kaya dia bekerja. Supaya dapat kehormatan dia berusaha. Manusia terus bekerja, berusaha untuk bagaimana dia menemukan masa depannya yang terbaik. Namun kembali lagi, semua itu tidak boleh lebih hebat dan lebih besar dari dirinya sendiri. Ya. Jadi dia harus lebih hebat dari segala yang dia miliki. Lalu dia juga harus menghormati kehebatan dirinya sendiri dengan kehebatan relasi di sekitar dia. Karena itu Tuhan Yesus menyimpulkan semua kitab itu di dalam dua pemahaman. Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, itu total lah. Secara keseluruhan kita disuruh untuk benar-benar mengasihi Tuhan dengan memberi seluruh keberadaan kita. Kenapa seluruh keberadaan kita? Karena keberadaan kita itu sangat-sangat berharga. Ya, keberadaan kita sangat-sangat berharga dan itulah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Melebihi harta kita. Kadang orang berpikir bahwa dia persembahan itu lebih besar dari dia pun hidup. Tidak. Karena itu Paulus bilang persembahkanlah tubuhmu atau hidupmu. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Banyak orang rajin kasih bersih depo mobil, kasih bersih depo motor, kasih bersih depo rumah, sapu mengkilat-mengkilat, pel gagah-gagah. Tapi dia tidak kasih bersih depo diri. Jadi itu cara setan untuk menipu kita, tidak memprioritaskan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan relasi. Jadi hati-hati. Ada 3 hal yang ingin kita dalami secara serius dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah percaya kepada kuasa Yesus. Kuasa Yesus lebih besar dari kuasa legion. Lebih besar dari kuasa manapun. Setan, iblis pakai pemikiran bahwa kuasa harta lebih besar. Kuasa jabatan lebih besar. Ya. Kuasa kekayaan lebih besar. Karena itu demi jabatan dia bisa jual dia punya iman. Setan kan balik gitu. Ini kan tipu muslihat. Saya senang Kaina tadi angkat lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu lagu lama tetapi sebenarnya itu lagu penuh dengan makna.
Kita menang bersama Yesus Tuhan, bukan bersama harta kita. Bukan bersama kecantikan kita. Bukan bersama kepintaran kita. Bukan bersama dengan apa yang kita punya. Melainkan apa yang Tuhan punya di dalam kita. Amin. Apa yang Tuhan punya di dalam kita. Yang Tuhan karuniakan bagi kita. Itu yang terbaik. Kalau kelasnya lebih luar biasa. Barang-barang itu ada yang imitasi, ada yang asli. Tapi ini lebih asli lagi. Karena dia keluar dari kreativitas tukang yang hebat. Ya. Jadi kalau orang lihat, itu anak kok pintar sekali. Siapa gurunya? Siapa orang tuanya? Siapa dosennya? Siapa orang-orang di sekitar dia? Harusnya ditanya begitu. Karena lebih dekat kita dengan Tuhan, maka impartasi kehendak Tuhan, impartasi kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Namun kita juga harus menyadari bahwa manusia tidak semuanya hebat, karena tantangan itu datang silih berganti. Saya bersama dengan istri, bersama dengan kakak-kakak kami, keponaan, ya. Ini 2 minggu, 2 hari itu bergumul di rumah sakit umum ya, untuk oma yang sakit. Jadi duduk di rumah sakit dari Kartini, rujuk ke rumah sakit umum di ICU, lalu sampai ke ruangan. Sekarang bawa ke rumah, tadi saya baru pagi itu antar untuk periksa. Tapi disitulah saya melihat bahwa betapa lemahnya manusia. Betapa tidak berdayanya manusia. Sehebat-hebatnya manusia, dia ada di dalam satu keterbatasan yang luar biasa. Ketika di rumah sakit, saya bisa mendengar bagaimana orang menangis. Oh, ternyata ada yang meninggal. Tadi kami di rumah sakit ada yang meninggal, jadi ada histeris karena baru kecelakaan terus meninggal. Jadi di ruang operasi saya kadang lihat ada orang tua, anak kecil yang tidak ada rambut lagi, jalan dengan berbagai model-model sakit. Ya. Dan sebenarnya ini firman Tuhan, ini refleksi saya 2 minggu 2 hari di rumah sakit sampai saat ini saya masih berefleksi. Legion ini sangat banyak. Saya membayangkan orang yang dirasuk ini betapa dia harus menanggung beban yang sangat berat. Sampai dia angkal batu pukul di pendiri sendiri. Rantai-rantai putus, bukan karena kuat dan kuasa dia, tetapi begitu banyaknya kuasa roh yang menguasai dia dan yang mempengaruhi dia sehingga membuat dia tidak berdaya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa tolong dirinya sendiri. Dia sampai kepada kepasrahan yang luar biasa. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Di situ jawabannya hanya satu. Percaya kepada kuasa Yesus. Tidak ada lain. Medis, dokter, tidak bisa. Tidak bisa. Medis, dokter tidak menolong. Kalau medis, dokter menolong, maka semua orang yang masuk rumah sakit itu keluar sembuh. Tapi tidak semua orang yang keluar rumah sakit itu sembuh. Jadi siapa yang tolong kita? Uangmu? Jabatanmu? Ketika kita sudah sakit, biar kita pejabat. Tapi kita tidak bisa menolak infus yang masuk ke sini. Ikut saja. Dokter bilang apa ikut. Presidenkah? Siapakah dia? Tidak ada yang lebih hebat ketika dia dikuasai oleh sakit penyakit. Oleh masalah. Oleh persoalan. Hidup kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi tubuh itu kan bicara fisik. Kita mau semangat minta ampun, semangat sekali, semangatnya hebat sekalipun. Tetapi kalau tubuh kita tidak sesuai dengan semangat kita, maka semangat tinggal semangat.
semangat tinggal semangat. Jiwa, pemikiran kita hebat sekalipun, tetapi tubuh ini tidak kuat, tidak bisa. Kita membutuhkan kekuatan relasi dengan Allah untuk menolong kita memaknai peluang-peluang emas kehidupan. Jadi di durasi waktu hidup kita, kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup, berapa lama kita berjalan di dunia ini. Sampai di mana kita finish, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu pergunakan waktu kita bersama dengan Yesus. Meskipun peluang kita kecil sekalipun, Tuhan bisa pakai yang kecil itu untuk membuat kita memaknai kebesaran Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa untuk memahami Tuhan, dia butuh momen yang besar. Dia butuh sesuatu yang luar biasa. Dia butuh sesuatu yang hebat. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, di setiap perjalanan hidup kita, kita harus tahu sekecil apapun peluang itu, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita sekecil apapun peluang kita untuk sembuh. Sekecil apapun peluang kita untuk dapat pekerjaan. Sekecil apapun peluang kita untuk lulus. Sekecil apapun kehidupan kita karena gagal-gagal terus untuk melangkah. Sekecil apapun peluang kita untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan yang besar. Tetapi harus ingat bahwa Tuhan lebih besar dari itu semua persoalan. Amin. Tuhan lebih besar. Tuhan lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Banyak orang berpikir mulai membesarkan masalah di dalam dirinya. Padahal dia lupa bahwa dia harus berpikir terbalik. Yesus lebih besar dari masalah. Setan menipu kita untuk mengecilkan peluang kita untuk bilang Yesus lebih besar. Karena ini berdoa-berdoa kok tidak sembuh-sembuh. Hari pertama saya seharusnya berangkat ke Alor untuk pengabdian masyarakat di sana. Saya narasumber untuk 3 materi, juga pimpin kebaktian di sana. Tiket sudah beli, tapi Tuhan mengizinkan saya untuk tidak jadi berangkat. Saya telepon Pak Dir, saya tidak bisa berangkat. Saya pun mama koma ini. Nah saya masih berpikir bahwa mama bisa pulih. Ternyata sepanjang malam saya harus tanda tangan terus menerus dengan upaya-upaya dari medis yang dilakukan untuk mama. Karena mama itu koma. Jadi setiap ada kebijakan baru, minta persetujuan, jelaskan, kasih tahu peluang bahwa peluangnya kecil, mama bisa saja meninggal. Itu hal yang sama ulang-ulang terus mungkin sekitar 20 kali. Saya sampai pikir ini Tuhan luar biasa ya. Saya diajar untuk bagaimana melihat kemahkuasaan Tuhan di dalam keterbatasan saya yang begitu berat. Dan tidak bisa tidur sampai pagi. Mau rujuk ke rumah sakit umum saja, tunggu supaya stabil dulu karena ini tidak stabil, beresiko lagi kematian. Siapa yang bisa lawan kematian? Siapa yang bisa menentukan mati hidup seseorang? Hanya Tuhan, Bapak Mama Saudara. Hanya Tuhan. Sampai di ICU di rumah sakit umum, sudah lagi datang pola yang sama. Akhirnya saya panggil kakak kita berdoa, ambil keputusan, ya siap sudah Oma punya perlengkapan. Supaya kita jangan kaget sendiri. Semua sudah berbagi tugas semua. Datang Oma masih ada dan saya bawa pulang rumah saat ini dan tadi pergi kontrol. Meskipun belum sadar, tetapi masih ada. Itulah keterbatasan kita. Kita mempersiapkan sesuatu dan akhirnya simpan kembali itu persiapan di situ. Dan tidak tahu kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan pemilik napas kehidupan. Itulah yang saya bilang dan firman Tuhan bilang kepada kita. Yesus lebih besar dari persoalan kita. Yesus lebih menentukan apapun. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kehidupan kita.
Dia yang bisa memperpanjang waktu, tapi dia juga yang bisa memperpendek waktu. Dia juga yang bisa membuka pintu, tapi dia juga bisa yang menutup pintu. Dan sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihannya, sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus menyadari peran ini secara serius. Dan membiarkan dia mengatur kita, tetapi juga mempersiapkan diri untuk sesuai dengan apa yang dia mau dan apa yang dikehendaki. Itu saja pergumulan kita. Sudah sejauh mana relasi kita total untuk memberi kepada Tuhan, karena sudah pasti Tuhan memberi 100% kepada kita. Jadi jangan dengar suara bisikan iblis yang membuat kita tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Iblis selalu merancang keraguan bagi kita. Merancang ketakutan, merancang kekhawatiran bagi kita. Aduh, ini nanti ke mana? Karena itu firman Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu. Bukan Tuhan larang kita tidak khawatir. Boleh khawatir, tapi serahkan khawatirnya kepada Tuhan. Karena secara manusia, kalau kita tidak khawatir, kita bukan manusia. Karena manusia ini terbatas. Karena itu kita harus tampil apa adanya, menyerahkan keberadaan kita kepada Tuhan. Total kepada Tuhan. Dalam kelebihan maupun kelemahan kita. Makanya itu lagu kuasamu nyata di dalam kelemahan. Kuasamu nyata dalam kelemahan. Bukan hanya pada saat kita kuat. Bukan saja pada saat kita mampu. Bukan saja pada saat kita hebat. Tapi semua keadaan, semua situasi harus diserahkan kepada Tuhan. Karena dia Immanuel. Dan harus pastikan bahwa dia lebih besar dari persoalan kita. Dari sakit penyakit kita. Dari masalah kita. Banyak orang uring-uringan karena merasa bahwa Tuhan di mana? Kenapa saya sakit? Kenapa kakak saya sakit? Kenapa bapak saya sakit? Kenapa mama saya sakit? Kenapa saya mengalami persoalan seperti ini? Jangan tanya kenapa. Ambil langkah hadapi. Bersama dengan Tuhan. Khawatir? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Takut? Serahkan takutmu kepada Tuhan. Bimbang? Serahkan bimbangmu kepada Tuhan. Kenapa harus menyerahkan? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa kita harus menyerahkan takut kita, khawatir kita, bimbang kita, ragu kita kepada Tuhan? Karena Tuhan yang menentukan langkah-langkah hidup kita. Karena Tuhan kunci jawabannya. Karena Tuhan yang menentukan. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa kuncinya? Bagaimana kita bisa masuk di dalam rumah tanpa kunci? Karena itu kita cari kuncinya. Lalu bagaimana dengan keberadaan yang buat takut? Ketakutan-ketakutan ini kan secara manusia saya tidak bisa lewat. Kan saya manusia Tuhan. Justru Tuhan mau kita membawa keberadaan kita apa adanya. Banyak orang munafik. Tampil elegan. Dia bilang bahwa, karena itu firman Tuhan jelas. Tidak boleh ada yang memegahkan diri. Menyombongkan diri. Atau merasa diri paling benar, paling suci. Tidak ada. Kita jatuh bangun dalam rencana Allah. Jatuh bangun. Tapi yang berbeda adalah kita jatuh, habis kita bangun. Ini orang marah-marah lalu dia pergi berdoa. Ini orang marah-marah lalu dia mau pergi mana? Amin. Dia mau pergi mana? Bapak ini marah-marah lalu pergi ke pimpin firman. Lalu dia mau pergi mana? Dia mau jauh lagi dari Tuhan. Jatuh, ya memang jatuh. Kelemahan, yaitu kita kan bukan manusia sempurna. Tapi kemana kita melangkah untuk memperbaiki diri, untuk membenahi diri? Apakah kita menuju pertobatan? Anak bungsu, dia makan makanan babi, lalu dia pikir, daripada saya gengsi kok makan sini, saya pulang saja ke
rumah Bapak di sana hamba-hamba makan enak. Tapi dia dari jauh, badannya kotor, bau, sudah buat segala satu yang jahat. Tuhan bilang, itu sepuan, dia datang peluk. Jadi kita mau lari kemana? Ke Tuhan. Tuhan, saya begitu berdosa, saya terlalu mengecewakan Tuhan, saya sudah menyakiti hati Tuhan. Saya ini tidak layak. Ya bawa tidak layakmu kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah menyakiti hatimu, orang tua, sanak saudara, keluarga. Ya bawa semua itu kepada Tuhan. Lalu berubahlah oleh pembaruan budimu. Terus baharui diri. Dekat saja. Bawa keberadaanmu. Nanti kita akan masuk kedua, supaya kita lebih mengerti. Yang kedua, tadi yang pertama, percaya kepada kuasa Yesus secara penuh. Yang kedua, jangan kompromi dengan dosa. Roh jahat selalu merusak kita, supaya kita kompromi. Sedikit sah. Sonap apa? Nanti baru bertobat, nanti baru berubah. Tapi kita diajarkan untuk tidak kompromi. Jatuh bangun kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Dosa ini mengikat, Bapak Mama sekalian. Dosa ini membuat kita mau tidak mau, sudah, kompromi saja. Dan ketika dosa mengikat kita, kita akhirnya tidak bisa mengambil keputusan untuk berubah. Kita tidak bisa ambil keputusan. Sudah, biar beta begini sudah. Ya. Karena itu banyak orang yang lari ke minum-minuman keras, banyak orang lari ke narkoba, banyak orang lari, sudah. Dia kecewa, stres karena diputuskan oleh dia pun pacar, dia bikin dia pun diri rusak. Kenapa Tuhan tidak sayang saya? Saya boleh setia setengah mati, saya pun pacar selingkuh. Kira dia sendiri bisa, saya juga bisa. Nah itu berbeda. Atau rumah tangga yang mengalami goncangan-goncangan, lalu balas membalas. Ada saudara yang tidak baku omong demi untuk menjaga gengsi. Ada suami istri yang buang muka demi untuk gengsi. Dan dia jadikan gengsi itu lebih hebat dari dia relasi sebagai suami istri. Jadi gengsi itu dia jalan sendiri, tapi dia lebih berharga daripada hubungan suami istri. Kakak adik harusnya bersayang, tapi karena jengkel, maka jengkel itu lebih hebat dari persaudaraan. Ya. Pimpinan bawahan, karena sakit hati dengan pimpinan, dia dendam sampai mati juga dia pegang. Itu kompromi terhadap. Kok beta kan soal salah, tapi dia injak-injak beta. Beta soal salah, tapi dia maki ancor beta. Beta soal bisa terima itu. Itu kata kuncinya. Tidak terima, karena itu dia harus lebih jahat dari apa yang dia sudah dapatkan dari orang lain. Itu berarti dia kompromi dengan dosa. Tidak bisa. Kita harus bebas dari dosa. Rumah tangga jauh lebih mahal. Saya sering dengar, ikuti di perceraian selebritis itu. Kata kuncinya tidak ada kecocokan lagi. Loh, siapa yang suruh kamu menikah? Siapa yang membangun kecocokan? Lalu siapa yang merasa tidak cocok? Pilihan untuk menikah itu kan dua orang punya pilihan. Setan tipu mereka untuk mengubah pilihan itu, untuk menghancurkan rumah tangga mereka, lalu bilang tidak cocok. Seperti menyangkal kembali kebenaran, kebahagiaan yang pernah dia bangun sebelumnya. Banyak orang kompromi dengan dosa. Lalu mencari alasan
supaya menguatkan dia. Dia salah, dia cari teman yang dukung dia punya kesalahan. Kalau teman tidak dukung dia punya kesalahan, dia benci itu teman. Dia cari lagi orang yang dukung dia punya kesalahan. Ada yang seperti itu ya? Sehingga dia terus tinggal nyaman, kompromi terus dengan dia punya berdosaan. Orang-orang yang mengingatkan dia, jangan, lu jangan marah, lu jangan memaki. Dia tidak dengar. Dia tidak dengar, tidak pusing. Badamai sudah dia lupa saudara, itu lupa saudara kandung, itu lupa saudara kandung, bosong dua sah. Bagaimana? Dia tidak dengar. Saya ini, kok dia juga ada apa? Saya ada apa? Dia ada tangan, saya ada tangan. Dia ada kaki, saya ada kaki. Sampai masuk ke dalam kubur, dendamnya masih tetap ada. Dan iblis buat kita percaya diri dengan dendam kita, dengan kemarahan kita, dengan keegoisan kita, supaya kita mengabaikan persekutuan dan persaudaraan yang rukun, supaya kita mengabaikan pernikahan kudus, supaya kita mengabaikan relasi hidup. Kebencian, kompromi dengan dosa itu membuat kita terikat. Dan itu menjadi beban seumur hidup. Banyak orang mengeraskan hatinya. Dia tidak mau mengampuni karena dia merasa diinjak-injak. Itulah sebabnya kenapa Yesus rela diludahi. Dia dihina, dia dicambuk. Yesus melewati semua keadaan-keadaan yang menjadi reasonnya manusia, menjadi alasannya manusia untuk kompromi dengan dosa. Tapi Yesus mengalahkan semua kompromi-kompromi itu dengan menerima proses salib, dengan menerima perjalanan Via Dolorosa, dengan menerima penghinaan. Yesus rela untuk menghadapi itu semua, menanggung itu semua, meskipun dia tidak salah. Luar biasa. Jadi tidak bisa ada alasan kompromi dengan dosa. Dan iblis membuat hati kita keras. Supaya kita tetap terikat di dalam dosa. Supaya kita mati binasa dalam kebencian. Supaya kita mati binasa dalam dendam. Karena kita lebih kompromi dengan dosa daripada kompromi dengan kebenaran kasih sayang Allah. Kita melihat saudara kita yang kita benci, itu begitu terhina. Padahal mungkin hanya masalah sepele. Jalan-jalan dia sudah tegur sama kita. Mungkin dia ada pikir apa, kok dia tidak tegur kita. Lalu kita mulai tersinggung. Ketika kita tersinggung, itu orang itu sombong. Padahal kau tuh saudara, masalah sombong. Itu mulai cari dukungan sudah. Supaya ada yang mendukung bahwa itu orang sombong. Lalu mulai membangun kebencian. Supaya kita terus berkompromi dengan dosa. Dan relasi kita dengan dia rusak. Sampai kapan? Sampai kalau kita terus berkompromi dengan dosa, maka kita terus mati dalam dosa. Suami istri bertengkar? Pasti. Tidak ada suami istri yang tidak bertengkar. Kita buat survei. Semua bertengkar. Tapi jangan jadikan bahan pertengkaran itu sebagai pedoman kompromi dengan dosa. Lalu cari-cari kesalahan. Tapi cari pertemuan untuk menemukan cinta kasih. Wih, sudah terlanjur tadi besok omong jadi terima beta sudah minta maaf. Terima sudah. Coba pukul amisen dia. Ya, sakit hati, sakit itu di sini. Oh, sakit di mana di sini? Ini kamu istri, ini kamu suami, kamu mau buang dia di mana? Terima dia, jangan kompromi dengan dosa. Karena kita diperhadapkan kepada dua pilihan saja. Mau bertahan dan kompromi terhadap dosa atau kompromi kepada kehendak Allah. Tidak ada pilihan lain. Hanya dua jalan, lebar dan sempit, kambing atau domba. Karena itu, meskipun berat, kalahkan keegoisan.
Kalahkan semua kejengkelanmu. Kalahkan semua kemarahanmu. Dan kembali rangkul istrimu. Rangkul suami. Rangkul anak-anakmu. Ini anak, ini beta ajar dia. Dia bikin lagi. Bikin saya sakit hati. Bikin lagi. Kembali di hal yang sama. Tuhan ajarkan. Sampai berapa kali kita mengampuni dosa. Hitung sudah. Sampai kapan? Selama kita hidup, ampuni dia. Kita tidak bisa buang dia karena dia anak kita. Bahkan itu masuk dalam pergumulan kita untuk bagaimana Tuhan membebaskan dia dari legion-legion yang sudah dia lakukan. Banyak orang tidak berdoa supaya legion itu terlepas, tapi malah dia kumpul lagi legion baru. Dia memperbudak dirinya lagi di dalam legion yang baru. Sehingga legion-legion ini berkembang seperti virus yang membuat relasi gereja hancur berantakan. Relasi rumah tangga hancur berantakan. Hubungan kakak beradik rusak. Hubungan kakak beradik rusak. Tetangga rusak. Relasi tidak berjalan secara baik. Yang ada adalah kebencian. Dan setan terus mengipas-ngipas itu. Dan dia mencari kubu-kubu untuk membesarkan kekuatan-kekuatan, terjadi perlawanan. Makanya perang terjadi. Perang dingin terjadi. Cara iblis menipu kita pada saat kita masih kompromi dengan dosa. Bapak Mama Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, roh jahat selalu merusak. Karena itu si legion ini membuat orang yang menghadapi kerasukan roh jahat ini memukul-mukul diri. Dia kuat hanya untuk perlawanan. Dia kuat hanya untuk tidak bisa dikontrol. Dia kuat hanya untuk tidak bisa dikendalikan. Dia membutuhkan ketenangan. Dia membutuhkan pemulihan. Dia membutuhkan jalan pembaharuan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus dibangunkan. Yesus ada. Yesus datang. Karena itu buka hati kepada Yesus. Lebih besar daripada kompromi kepada kebencian dosa. Tidak ada pilihan lain. Saya kakak kok. Dia adik, dia harus merayap. Saya yang keluar dari Mama Purahim lebih dulu. Lu lahir dari belakang, lu mau lawan. Itu cara-cara setan untuk membesarkan kompromi kita dengan dosa. Lu ada apa juga? Lu ada oto, saya ada oto. Lu ada rumah, saya ada rumah. Lu sarjana, saya sarjana. Itu cara setan untuk membesarkan diri kita untuk egois dan membuat kita merasa luar biasa. Karena itu, jangan kompromi dengan dosa. Yang ketiga, hargai jiwa lebih daripada harta. Hargai jiwa lebih dari harta. Saya kasih ilustrasi. Seorang bapak, dia terlalu sayang dan dia punya sapi. Dia urus dia punya sapi terus-terus. Dia tidak pusing dengan dia punya anak. Urus, waktunya terbuang hanya urus sapi saja. Jadi pagi-pagi dia sudah bangun, pikul daun, kasih makan dia punya sapi, pulang kasih minum. Tapi anaknya dia tidak urus. Sampai ini anak terbengkalai dan kehilangan dia masa depan. Satu saat dia punya sapi mati. Baru dia bapak sadar bahwa ternyata sapi habis, selesai. Ibu anak sudah hilang dari dia kasih sayang. Banyak orang membuang waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Setelah orang tuanya sudah meninggal, baru dia menangis makar riuh. Mama Bapak Tapi selama Bapak Mama hidup, dia tidak pernah pergi peluk di Bapak.
Dia tidak pernah pergi cium dia bapak. Dia membuang air matanya pada saat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu cara setan. Saya biasanya sangat sibuk. Ada waktu di mana saya ajak mama jalan dengan mobil, menyanyi dan kadang gunting mama punya kuku. Kita dua cerita-cerita, ganggu-ganggu, ketawa-ketawa, menyanyi bersama. Tapi sekarang saya agak sedih ya, karena saya tidak bisa lakukan itu lagi. Karena mama tidak sadar. Tapi saya akan sangat lebih menyesal lagi kalau saya tidak urus orang tua. Hai anak-anak, orang tuamu tidak hidup terus. Satu saat mereka akan lemah. Karena kekuatannya sudah terbagi dengan engkau. Mereka tidak pintar lagi. Karena kepintarannya sudah terbagi dengan engkau. Engkau semakin pintar, engkau semakin kuat. Dia semakin bodoh, dia semakin lemah. Dia tidak berdaya. Karena dia sudah lewati masa itu. Jangan sampai engkau terlambat membagi kasih sayangmu kepada orang tua. Karena setan sedang menipu engkau. Hai suami-suami, jangan sakiti istrimu. Jangan pukul dia, meskipun engkau marah sekalipun. Karena suatu saat engkau akan duduk di samping jasad dan melihat tidak ada orang lagi yang kau akan peluk. Hai istri-istri, jangan benci suami. Jangan dendam kepada suami. Suatu saat kamu akan duduk di samping jasad dan kamu akan lihat dia hanya terkapar, tidak bisa berbagi apa-apa dengan kamu. Setan merebut momen-momen berharga kita, momen-momen kebahagiaan kita, kasih sayang kita yang berharga itu menjadi tidak berharga. Setan membuat kita begitu benci dengan orang yang kita sayang, yang harusnya kita peluk hari-hari, yang harusnya kita cium dia, harusnya kita jaga dia. Satu saat pengkhotbah bilang, ada waktu untuk peluk, tapi ada waktu untuk melepaskan diri dari pelukan. Karena engkau tidak sanggup. Karena semua sudah diambil. Jadilah anak yang bisa berbuat sesuatu sebelum orang tuamu tidak ada. Dia tahu bahwa dia punya anak yang penuh kasih sayang. Jadilah suami-suami yang hebat, yang terus memberi dirimu untuk berbagi dalam kasih sayang. Istrimu harus tahu bahwa engkau benar-benar menyayangi. Jadilah istri yang hebat. Pastikan suamimu tahu bahwa engkau istri yang berharga dan mahal. Karena waktu terus berjalan, terus berputar. Yang berharga itu perlahan-lahan akan hilang dalam keabadian. Dan kita tidak tahu kapan. Karena itu, hargai jiwa lebih dari harta. Jangan hargai harta lebih dari jiwa. Jangan sayang benda apapun yang kamu paling suka
Setan ajarkan kita untuk peluk boneka hari-hari, cium boneka hari-hari. Tapi tidak perlu karena peluk mamanya. Kenapa mamanya tidak bisa dijadikan boneka? Kenapa mesti ada media boneka? Setan mengajarkan kita untuk mengalihkan diri kita kepada benda mati, bukan kehidupan yang sebenarnya. Dari sesuatu yang real, yang nyata, pada sesuatu yang abstrak dan tersembunyi, yang tidak jelas, yang perlu dijelaskan. Yang hanya membuat orang penasaran, tapi waktunya sudah habis, dan dia tidak punya kesempatan untuk memberi yang terbaik dari apa yang dia bisa. Jangan buang momen berhargamu dengan kebiasaan-kebiasaan yang bodoh. Buat momen berhargamu sekreatif mungkin, sehingga engkau melihat kebahagiaan yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan. Kebahagiaan itu diciptakan, Bapak Mama sekalian. Diciptakan oleh kita. Kebahagiaan itu diciptakan untuk diri kita. Bahkan untuk diri kita sendiri, kita yang ciptakan. Karena itu firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira. Kalau kita sedih, maka kita hancur dalam kesedihan itu dan kita hancur. Kita menjadi semangat, kita patah dan sudah saya sakit, saya habis, saya tidak berdaya lagi. Saya sakit 7 tahun. Dan istri saya bilang hati yang gembira adalah obat. Ketika dia melihat dia, meskipun saya kaki tangan gemetar, saya bangun ambil motor, antar dia bekerja. Ketika saya mengajar, tidak kuat berdiri, kaki tangan gemetar. Sebagai dosen saya sayang kepada mahasiswa saya. Waktu saya sakit, saya harus duduk di atas meja dan minta izin kepada mereka. Saya tetap mengajar. Peluang untuk berbagi kebahagiaan dan kasih sayang bukan harus peluang yang hebat-hebat, yang besar-besar, bukan harus acara yang megah-megah, yang diwarnai oleh lampu. Itu tipuan belaka. Iblis mengajarkan kita untuk hebat di hari resepsi saja. Tapi lupa bahwa perjalanan panjang ini harus diisi dengan dekorasi-dekorasi yang indah. Harus diisi dengan kata-kata yang terus saling memuji antara suami istri. Sampai kapan? Sampai maut menceraikan. Dan itu tidak gampang. Resepsi-resepsi itu harus dibalik maknanya. Supaya rumah tangga Kristen melihat masa depan dalam cahaya dekorasi yang nyata. Bukan dekorasi yang palsu, yang sebenarnya itu dicopot lalu pindah ke pesta yang lain. Tapi suami istri harus mendekor diri. Dan tidak bisa memindahkan dekornya kepada pesta yang lain. Karena pesta itu tetap ada. Kebahagiaan itu tetap ada dalam rumah tangga mereka. Kristus mengajarkan kita untuk menciptakan kebahagiaan yang berharga. Bukan kebahagiaan imitasi dan palsu. Bukan kebahagiaan yang sesaat. Tapi kebahagiaan yang harus dipertahankan. Yang harus terikat menjadi satu dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi satu dengan kita. Bahkan kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Begitupun kita harus membawa keluarga kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu kita terikat dalam damai sejahtera dan kebahagiaan yang tidak terperi sampai kapan? Sampai maut menjemput. Setelah maut menjemput, kehidupan kekal menanti. Dan itu tujuan hidup. Tuhan mempersiapkan kita di dunia ini untuk merangkai kebahagiaan itu secara nyata. Dan itu terlihat dalam cahaya wajah kita kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, kakak kita, adik kita. Tapi setan palsukan kita. Setan palsukan itu. Iblis membuat kita buta dan mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Mengerjakan satu pesta dengan kesenangan-kesenangan. Pesta pora, kesenangan-kesenangan. Tapi tidak bermakna kekal. Ini bermakna semu dan terjadi kehancuran dan kekacauan. Air bah datang, kita selesai. Kiranya kita
tidak meninggalkan semua yang berada, karena kita tidak bawa apa-apa saat kita datang ke dunia. Kita datang hanya telanjang dan menangis. Kita tutup kemenangan firman Tuhan ini dengan menyanyikan, ku tak membawa apapun juga.